Selamat pagi. Pagi, 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 luar biasa. Yes, yes, yes. Nah, sepertinya kurang semangat. Selamat pagi. Pagi, 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 luar biasa. Yes, yes, yes. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat. Oke, baik dulu. Nah, sebelumnya siapa yang tidak hadir? Tidak ada. Hadir semua. Hari Pak. Baik. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, karena ini pembelajaran baru, sebaiknya kita awali dengan doa. Yang memimpin doa siapa dulu? Ayo maju. Tuhan, kami mau belajar berkata kami ini dari awal pertengahan sampai akhir. Terima kasih, amin. Baik. Nah, sebelum kita memulai pelajaran kita, alangkah baiknya kita bergerak-gerak dulu ya, supaya semangat kita speaking dulu. Kita mau speaking apa? Aram sam-sam dulu ya. Ayo berdiri siap. Siap. Kalau bisa keluarlah dari mejanya, supaya bisa gerakannya bebas. Dan lihat di monitor ya. Oke, baik. Sebelumnya apakah kalian sudah pernah mendengarkan coding? Belum ya? Nah, Bapak akan jelaskan sedikit tentang apa itu coding dan kecerdasan artifisial. Nah, kita kan anak-anak kami sudah mengenal banyak teknologi, apalagi teknologi komputer, baik itu handphone atau gadget atau yang main game itu ya. Siapa yang sudah main game di sini? Main FF ya kan? Nah, itu juga permainan komputer itu. Ya, kecerdasan itu ya, salah satu kecerdasan dari komputer. Itulah kecerdasan artifisial yang sering kita dengar itu AI atau AI, artificial intellectual. Bahasa Indonesianya kecerdasan artifisial. Nah, sekarang apa itu coding? Coding itu adalah cara kita memberitahu komputer apa yang harus dilakukan menggunakan bahasa pemrograman. Ya kan sudah sering kita lihat itu di komputer, bahkan kalian sering melihat video ya kan? Video seolah-olah itu nyata. Ada helikopter yang menjadi angkutan umum ya kan? Padahal itu mustahil bisa datang ke desa-desa helikopter untuk mengangkut angkutan. Dan bahkan yang lain lagi, ada lagi bagaimana kalau kalian membuka Facebook, kalau yang sering kalian lakukan atau sering kalian buka, misalnya kalian buka itu pemandangan sewaktu-waktu lagi kalian buka YouTube, itu akan tampil lagi pemandangan atau rekomendasi. Itu kecerdasan artifisial ya. Baik. Nah, selanjutnya apa itu kecerdasan artifisial? Kecerdasan artifisial membantu komputer belajar dan mengambil keputusan seperti manusia yang bereksplorasi, ya kan? Itulah komputer. Nah, baik, kita kan sudah mempelajari coding dan kecerdasan artifisial. Dalam coding dan kecerdasan artifisial, kita akan mempelajari juga berpikir komputasional sebagai dasar coding. Nah, berpikir komputasional bukan hanya menggunakan komputer. Berpikir komputasional juga bisa dilakukan oleh kita sendiri. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita yaitu menjelaskan pengertian berpikir komputasional. Ya, siswa akan memahami berpikir komputasional dan 4 pilar yang mendasari coding. Ada nanti 4 pilar yang mendasari coding. Apa saja itu? Nah, berpikir komputasional adalah cara untuk memecahkan masalah dengan menggunakan langkah-langkah logis dan sistematis. Apa itu logis? Siapa yang tahu apa itu logis?
Logis itu dapat dicerna. Sudah? Dapat dicerna. Logis berarti. Kemudian sistematis apa? Apa itu berpikir sistematis? Pengertian berpikir komposisional ialah berpikir atau cara memecahkan masalah dengan menggunakan langkah-langkah logis dan sistematis. Jadi bukan hanya komputer yang menggunakan kecerdasan artifisial atau ini berpikir komposisional. Nah, apa itu logis? Iya, atau logika dapat dicerna. Itu logika ya, logis. Nah, sistematis itu apa? Berurutan. Nah, dikerjakan berurutan atau teratur. Nah, berpikir komposisional berarti menggunakan langkah-langkah yang masuk akal dan teratur. Nah, dalam berpikir komposisional ada 4 pilar seperti tujuan kita tadi kan. Yang pertama itu decomposition, yang kedua pattern recognition, kemudian yang ketiga abstraction dan algoritma. Nah, apa itu 4 pilar itu? Nah, yang pertama decomposition itu adalah pemecahan masalah. Ini decomposition itu sering kita hadapi sehari-hari. Decomposition memecahkan masalah besar menjadi bagian-bagian kecil yang lebih mudah dikelola dan diselesaikan. Contoh dalam kehidupan sehari-hari. Siapa yang pernah beres-beres di rumah? Semuanya pernah. Nah, kita harus menggunakan pemecahan masalah atau decomposition. Dibagi menjadi pertama kita dari ruang tamu, ya kan? Kita jangan bingung. Kita pakai berpikir komposisional tadi. Kita lihat dulu rumah kita berantakan. Kita harus berpikir komposisional secara decomposition. Pertama kita dari mana kita mengerjakan? Dari ruang tamu dulu, ya kan? Secara berurutan nih. Kemudian kamar tidur, dapur, kamar mandi. Kemudian mengerjakan tugas sekolah. Ini contohnya ya. Mencari bahan, membuat kerangka, menulis isi, memeriksa hasil. Tidak mungkin kita pertama menulis hasil padahal belum kita menulis. Yang kedua, pattern recognition atau pengenalan pola. Ini juga kita hadapi sehari-hari, yaitu mengidentifikasi kesamaan atau pola yang berulang pada suatu permasalahan atau data. Contoh dalam kehidupan sehari-hari adalah menyadari bahwa setiap sore hujan di bulan tertentu. Ya kan? Kan sering kita mendengarkan orang tua, kalau dilihat bulan misalnya, ini hujan belum datang ini karena masih ada bulan katanya. Sering kita dengar itu kan? Dan kadang-kadang dulu kita memprediksi bahwa bulan-bulan yang ada ember-embernya pasti musim hujan, mulai dari September, Oktober, November, Desember. Walaupun sekarang sudah sering keliru ya, tapi itu kebiasaan. Nah, pengenalan pola juga sering kita itu di matematika, misalnya berurutan. Coba hitung dulu dari 1. Kenapa kau ucapkan itu bilang? Karena kau tahu polanya kan, bahwa urutanmu adalah keempat. Kau juga tahu kau mengucapkan angka itu karena kamu tahu itu kau urutan keberapa? Ke-7. Nah, sekarang saya buat dulu langkah-langkah 2. 10. Ya, itu juga pengenalan pola. Nah, kalau saya buat 3 bentuk, misalnya 3 bentuk. Yang pertama segitiga, ya kan? Pertama segitiga, yang kedua lingkaran, kemudian persegi panjang. Nah, pertama tadi segitiga, kemudian persegi panjang, kemudian lingkaran. Sudah tahu polanya? Ini yang pertama, yang kedua yang pasti kau tahu menyebutkan, itulah pola. Kau sekarang apa? Kamu segitiga, persegi panjang, segitiga. Ayo ulang dulu. Ini polanya. Iya, sudah tahu polanya karena ini kita sesuai dengan pola. Itulah contoh dalam pengenalan pola. Yang ketiga,
Abstraction atau abstraksi ini menyaring informasi untuk fokus pada bagian penting dan mengabaikan detail yang tidak relevan. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, memasak nasi, fokus pada langkah inti, mencuci beras dulu, menakar air, menyalakan rice cooker, tidak memikirkan merek plastik atau warna sendok. Kalau kalian memasak, kalian lihatnya warna apa? Mereknya panci itu? Enggak kan? Kalau kalian memakai baju, kalian lihat ya mereknya. Kalau merek ini enggak mau memakai gitu. Nah itu dia secara abstraksi atau abstraksi, ya kan? Menyaring informasi, fokus pada bagian penting. Yang tidak penting ya kita tidak menggunakan. Saya tidak mau minum kalau saya tidak memakai merek Tupperware. Pernah kan begitu? Yang penting dari sini apa? Air kan? Bukan mereknya yang kau minum. Saya tidak mau sekolah kalau tidak memakai sepatu Spotek misalnya, atau merek Nike. Tujuannya apa? Melindungi kaki atau sebagai seragam. Bukan kamu menggunakan merek kemarin. Kemudian yang keempat, algoritma. Algoritma atau algoritma bahasa Inggrisnya. Kalau bahasa Indonesianya algoritma, menyusun langkah-langkah yang jelas dan terurut untuk menyelesaikan suatu masalah. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, contoh membuat teh. Tanpa kita membaca ini pasti kalian tahu sudah algoritmanya kan. Yang pertama apa? Panaskan dulu air, kemudian masukkan teh celup ke dalam gelas, kemudian tunggu 3 menit, kemudian tambahkan gula sesuai selera. Menghidupkan komputer, tekan tombol power, tunggu loading, masukkan password, buka aplikasi yang dibutuhkan, ya kan? Itulah dulu. Bangun tidur sampai ke sekolah. Ayo, ya, jumpa dulu. Iya kan? Iya, pamit dulu kepada orang tua, itulah algoritma atau secara berurut. Nah, begitu juga dengan membuat misalnya membuat mie goreng. Bagaimana membuat mie goreng? Kalian sudah pernah? Itu ada algoritmanya. Itulah secara berpikir komputasional. Jadi tidak hanya komputer yang berpikir komputasional. Dalam kehidupan sehari-hari juga kita harus menggunakan berpikir komputasional. Nah baik, kan kita sudah mempelajari bagaimana itu berpikir komputasional. Sekarang Bapak akan membagikan LKPD. Bagaimana pemahaman tentang pembelajaran kita yaitu berpikir komputasional. Ini ada berapa kelompok ini ya? 3 ya. Kelompok 1, 2, 3. Nanti setelah ini nanti diselesaikan atau dikerjakan secara berkelompok, kalian masing-masing akan mempresentasikan di depan kelas. Nah baik, akan saya bagikan ya. Di situ ada masalah tentang berpikir komputasional. Nah ayo diselesaikan secara berkelompok. Yang kerjasama ya. LKPD nanti dibuat nama kelompoknya. Di sini misalnya kelompok. Oh kita buat aja namanya kelompok. Ini kelompok apa? Sepakat dulu ayo. Kelompok apa? Bukan, nah malah jangan sepakat dulu. 1, 2, 3. Apel, anggur, mangga, apel, iya, anggur. Nah, berarti harus tahu harus ingat namanya ya. Nah caranya begitu ya. Tulis nanti nama kelompoknya. Nama kelompok misalnya mangga atas nama Bima Aurel Jupa. Nah kemudian, nah di sini nanti disusun. Untuk yang pertama, untuk pengerjaan yang pertama itu, nah di sini berarti dibuat di sini yang mana duluan? Itu pertama. Kemudian soal nomor 2 atau latihan berpikir langsung ada kan kotak di situ.
Nah, di situ aja nanti ditulis hasil kerja kelompoknya. Kemudian yang kedua juga begitu. Buatlah algoritma sederhana untuk membuat secangkir teh manis. Ya kan? Kemudian yang ketiga, seorang temanmu kehilangan pensiunnya, bagaimana kamu membantunya menemukan pensiun tersebut dengan cara sistematis? Itu harus kalian nanti secara kelompok. Contohnya ada yang kehilangan. Kalau langsung kau ketemukan langsung itu, langsung kau berjalan begitu, apa itu hilang namanya? Tidak, ya kan? Tidak gitu kita tidak tahu di mana ini. Jadi apa langkah-langkahnya? Itu ya. Berarti kau Islam di dalam kota, sudah? Ayo kerjakan. Buat dulu nama kelompoknya sudah. Kelompok mangga. Pertamanya baik. Kamu kerja sendiri-sendiri. Nanti kita dipresentasikan ini sudah. Itu jawabannya di sini. Apa dulu? Dituliskan langsung di sini. Nah, baik. Saya rasa waktunya sudah ya, sudah kan? Sudah, Pak. Nah, sekarang kita akan mempresentasikan hasil dari diskusi. Sebelum kita presentasikan, supaya semangat, buat dulu tepuk semangat. Nah, sekarang kelompok siapa dulu yang pertama tampil untuk mempresentasikan hasil diskusinya? Siapa? Nah, sekarang supaya adil, kita sweet dulu. Siapa ketuanya? Bima. Ayo, sweet dulu. Siapa yang menang nanti? Hidup pertama menampilkan presentasinya atau hasil diskusinya. Ayo. Antara apel dulu dengan anggur. Pemenangnya nanti menantang. Iya. Iya, satu kali aja. Jadi siapa yang pertama? Siapa yang pertama? Iya, yang pertama mempresentasikan hasil diskusinya adalah kelompok mangga. Ya, kita berikan dulu tepuk tangan supaya mereka semangat. Ayo. Itu aja. Ayo, yang lain nanti memperhatikan dan mana tahu ada perbedaan pendapat dalam LKPD, kalian harus menanggapi ya. Ayo kita mulai dari kelompok mangga.
Kelompok mangga oleh Enrico Di Fiabetti. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi pada LKPD. Soal, bayangkan kamu ingin membuat sandwich. Urutkan langkah-langkah berikut. Ambil dua roti, oleskan selai kacang, oleskan jeli, tutup sandwich dengan roti lain. Baik, sebelumnya Bapak tanggapi dulu. Buat dulu kita dibacakan dulu soalnya. Sebelum kau susun, bacakan dulu soalnya tadi. Yang mana juga. Kemudian nanti kau perbaiki. Bagaimana algoritma yang sebenarnya. Begitu. Algoritma kan yang sudah kau susun. Yang sebelum kau susun, bacakan dulu. Algoritma yang sebenarnya, atau cara membuat sandwich yang sebenarnya begitu. Ayo. Cara membuat sandwich yang sebenarnya, kita ambil 2 potong roti, oleskan selai kacang, oleskan jeli. Bukan, maaf ya. Oleskan selai kacang, ambil 2 potong roti, tutup sandwich dengan roti lainnya. Oleskan jeli. Yang kami buat, ambil 2 potong roti, oleskan selai kacang, oleskan jeli, lalu tutup sandwich dengan roti lainnya. Ya, bagaimana kelompok yang lain? Sama. Bagaimana kelompok anggur? Sama. Ayo, yang kedua. Nanti kita apa ya? Kita luruskan nanti ya. Masalah yang salah atau benar. Kamu ingin mencari buku di perpustakaan. Langkah-langkah apa saja yang harus kamu lakukan? Tuliskan urutannya. Yang kami buat, ambil kunci perpustakaan, buka pintu, ambil buku yang mau diambil atau dipilih, lalu tutup pintu perpustakaan dengan rapi dan simpan kuncinya, lalu bacalah bukunya. Baik. Ada yang mau menanggapi? Kamu ingin mencari buku di perpustakaan. Yang kami buat adalah ambil kunci perpustakaan, buka pintu, ambil buku yang mau dipilih, lalu tutup pintu perpustakaan dengan rapi dan simpanlah kuncinya, lalu baca bukunya. Jika ada yang kurang boleh ditambah. Kelompok kami ingin menanggapi. Nama kelompok apa? Seharusnya sebelum mengunci perpustakaan harus membaca buku di perpustakaan. Terima kasih untuk kelompok apa sudah menanggapi hasil penelitian kami. Kami dari kelompok anggur, sebelum menutup pintu kita harus membaca buku perpus di dalam perpus dan membuka perpustakaan dan menyimpan kunci. Oke, baik, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Nah, kita luruskan. Tadi menurut kelompok mangga, ambil yang pertama tadi ambil kunci perpustakaan, buka perpustakaannya, kemudian ambil buku, kemudian tutup dan begitu ya. Nah, seharusnya tapi ditanggapi oleh kelompok apel tadi, setelah ambil kunci, kemudian buka perpustakaan, cari buku yang kita inginkan, kemudian nah, menurut kelompok anggur tadi hampir sama dengan kelompok mangga ya. Nah, kita luruskan bagaimana yang seharusnya. Ambil dulu kunci perpustakaan, kemudian kita membuka perpustakaan, kemudian kita menuju atau memilih buku yang kita inginkan, kemudian kita membaca sesuai dengan waktu yang tersedia. Setelah membacanya, kita mengembalikan buku dan merapikan kembali dan mengunci perpustakaan dan meninggalkan ruangan perpustakaan. Begitu ya. Tapi terima kasih untuk usahanya. Ayo lanjutkan lagi untuk soal yang berikutnya. Buatlah algoritma sederhana untuk membuat secangkir teh manis. Yang kami buat adalah panaskan air, masukkan gula dan bubuk tehnya ke dalam gelas, lalu masukkan air panas ke dalamnya, lalu kocoklah. Ulangi dulu. Panaskan air, masukkan gula dan bubuk tehnya, ya. Lalu masukkan air panas ke dalam gelas, lalu ditutup. Oke, ada yang menanggapi enggak dari hasil dari kelompok mangga? Ayo, silakan. Menurut saya, dia katakan masukkan gula. Menurut saya lebih itu masukkan gula.
Oh iya, sesuai selera. Baik, terima kasih untuk tanggapan dari kelompok mangga. Bagaimana kelompok anggur? Menurut kami tuangkan air ke dalam cangkir Iya. dan masukkanlah gula sesuai selera. Terus? Lalu kocoklah terus makan es itu. Jadi buktinya nggak ada. Jadi yang seharusnya bagaimana tadi? Iya, pertama panaskan dulu air, kemudian siapkan 1 gelas. Ya, kita harus sepakat bagaimana sebenarnya kita harus meluruskan karena ini pembelajaran kita berpikir komposisional, sistematis, urutannya bagaimana yang seharusnya begitu, ya kan? Yang sebenarnya kita tahu dulu, panaskan dulu air. Setelah dipanaskan air, masukkan gula sesuai dengan selera ke dalam gelas. Kemudian masukkan teh celup. Kemudian tuangkan air ke dalam gelas. Kemudian aduk. Kemudian sudah siap dinikmati. Ya kan? Harus sesuai selera. Nanti kalau ada yang membaca, masukkan gula, nanti dimasukkan 1 gelas atau setengah gelas. Rasanya tidak enak lagi kan? Kemudian yang terakhir ada, cuma itu. Ya. Lanjut. Seorang temanmu kehilangan pensilnya. Bagaimana kamu bisa membantunya menemukan pensil tersebut dengan cara sistematis, jelas dan langkah-langkah. Yang kami buat adalah kami akan membantu mencarinya di tempat di mana ia biasa meletakkan pensilnya. Diulang biar didengarkan teman-teman. Yang kami buat adalah kami akan membantu mencarinya di tempat di mana ia biasa meletakkan pensilnya. Oke, ada yang menanggapi nggak dari kelompok lain? Pada teman yang kehilangan pensil, di mana dia pertama kali meletakkan pensil. Oke, bagaimana kelompok anggur? Kalau kita lihat, Saya membantu mencari di sekitar ruangan kelas dan menanyakan di mana kamu terakhir meletakkan pensilnya. oke, baik. Masalahnya tadi kita mempunyai teman yang kehilangan pensil. Nah, apa langkah kita untuk membantu teman kita yang kehilangan pensil? Jadi, menurut kalian tadi apa? Coba jelaskan dulu kelompok mangga. Membantu mencarinya. Membantu mencarinya di di tempat di mana dia biasa meletakkan pensil. Nah, di mana dia biasa meletakkan pensil. Nah, kalau kita berpikir secara komputer, kalau memang tahu dia di mana dia meletakkan, itu bukan hilang namanya, ya kan? Berarti dia tidak tahu, dia tidak ingat. Nah, menurut kalian tadi apa? Di mana dia pertama kali Terakhir. meletakkan pensilnya. Nah, di mana dia tadi terakhir meletakkan pensilnya? Menurut kelompok anggur, Saya membantu mencari di sekitar ruangan kelas dan menanyakan di mana kamu terakhir meletakkan pensil. iya, berarti jawabannya hampir sama, yang agak beda dalam mangga. Nah, seharusnya begini, kalau ada teman kita yang kehilangan, kita harus tahu dulu di mana tadi posisi dia terakhir kali, ya kan? Kita tidak tahu. Nanti dia melaporkan bilang di kelas, tetapi dia dari bermain di kantin misalnya, kan? Kita harus bertanya kepada teman kita di mana dia terakhir kali dia, atau di kantin kah, atau di luar ruangan kah. Kemudian kita akan membantu untuk mencarinya. Baik. Oke, yang terakhir kedua dari kelompok apel. Ayo. Nanti yang menanggapi berarti Kami kelompok apel, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami pada LKPD. Soal pertama, oleskan selai kacang, ambil 2 roti, ambil 2 potong roti tutup selipit dengan roti lembut. Oleskan jam. Yang kami diskusikan adalah ambil 2 potong roti, oleskan selai kacang, oleskan jeli, tutup selipit dengan roti lainnya. ada yang menanggapi, ada yang bisa aman.
Sama semua. Oh, coba, tolong. Walaupun sahabat tapi kalian masih mengucapkan terima kasih karena kita bersama. Oke, baik. Yang kelompok Agung juga begitu ya. Baik, ayo yang soal kedua. Sederhana untuk membuat secangkir teh manis. 1. Panaskan air, masukkan gula sesuai selera ke dalam gelas. Lalu masukkanlah teh jeruk dan dimakan air panas. Lalu aduk teh manis sudah siap diminum. Menurut kami, panaskanlah air dan tuangkanlah air ke dalam cangkir dan masukkanlah gula lalu masukkanlah gula sesuai selera lalu kotak teh manis. Nah, Dari kelompok Anggur akan mempresentasikan hasil diskusi LKPD. Contoh soal pertama. Bayangkan kami membuat sandwich. Urutkanlah langkah-langkah berikut. Ambil 2 potong roti, oleskan selai kacang, oleskan jeli, tutup sandwich dengan roti lain. Soal. nah, baik, terima kasih untuk presentasinya tadi. Semuanya sudah sangat bagus sekali ya. Berarti sudah mengerti bagaimana itu berpikir komputasional. Nah, kita simpulkan. Berpikir komputasional itu ada 4 pilar tadi. Yang pertama, dekomposisi, yaitu membiasakan memecah masalah kompleks menjadi bagian-bagian kecil biar lebih mudah dikelola, ya kan? Sudah kita jawab tadi. Yang kemudian pengenalan pola, mengajarkan cara menemukan kesamaan atau pola untuk mempercepat pemecahan masalah. Kita sudah tadi mempraktekkan atau mencontohkan. Yang ketiga, abstraksi atau melatih fokus pada informasi penting dan mengabaikan hal yang tidak relevan. Yang contohnya tadi kita tidak menggunakan merek, tetapi menggunakan fungsinya, ya kan? Kita tadi minum, Bapak ulang tadi, kita minum bukan melihat mereknya. Saya tidak minum kalau tidak merek Tupperware, bukan. Kita membutuhkan isinya. Sudah? Yang keempat tadi, algoritma, berarti membimbing menyusun langkah-langkah logis atau berurut. Itu yang tadi itu cara membuat sandwich. Ambil roti. Nah, apa fungsinya? Kita berpikir komputasional itu untuk siswa. Dengan menguasai keempat pilar ini, kita dapat berpikir kritis, kreatif, dan terstruktur sehingga siap menghadapi tantangan era digital. Itulah fungsinya kita mempelajari berpikir komputasional. Ayo semua. Komputasional. Nah, baik. Karena sudah kita mempelajari berpikir, kita harus kita ada instrumen atau asesmen supaya kita menjawab nanti sesuai dengan apa yang kita pelajari ya. Ini ada 10 pilihan berganda. Siap kan? Siap semua? Siap. Ayo kerjakan dengan bagus sesuai apa yang kau terima tadi. Saya rasa sudah jelas ya. Itu sesuai dengan keempat pilar tadi. Yang mana itu dekomposisi, yang mana pengenalan pola, yang mana di situ abstraksi dan algoritma.
Baik, sudah? Sudah. Ya baik, kita kumpul. Nah, terima kasih sudah menyelesaikan 10 soal. Terima kasih juga sudah saya lihat kali ini berarti sudah menanggapi atau sudah mengerti apa itu berpikir proporsional sesuai dengan 4 pilar tersebut. Nah, untuk itu melalui pembelajaran berpikir proporsional kita belajar bahwa setiap masalah sekecil atau sebesar apapun itu dapat diselesaikan dengan cara langkah yang terstruktur, ya itu fungsinya. Nggak boleh gegabah, nggak boleh panik, ya kan? Apapun sebesar apapun masalah bisa diselesaikan secara terstruktur. Nah, keempat pilar itu bisa membantu kita, yaitu dekomposisi, pengenalan pola tadi, abstraksi dan algoritma, membantu kita melihat masalah dari sudut pandang yang lebih jelas. Kita kreatif, efisien. Harapannya keterampilan ini tidak hanya berguna di ruang kelas, tetapi juga menjadi bekal berharga di kehidupan sehari-hari sampai kalian nanti dewasa. Ya, nah baik, sekian untuk pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan untuk pelajaran selanjutnya kita bisa lebih kreatif lagi, ya, karena ini tidak tidak terputus di sini saja. Masih banyak lagi pembelajaran tentang coding dan kecerdasan artifisial. Nah, terima kasih untuk kita semua sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Selamat pagi.